Minggu, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan. Dicari Tuhan di mana? Di baitnya. Setiap ibadah Bapak Ibu, ada ibadah apa lain untuk sektor rukun, ada wadah, tengah minggu. Setiap beribadah, jangan cuma hamba kami ibadah orang bersekutu di situ Tuhan ada. Ya, jadi stop yuk iko gereja Pantekosta di YouTube Indonesia. Karena waktu orang bergereja GPDI gereja Pantekosta di YouTube Indonesia, kurang pilih-pilih. Kalau ada pendeta cewek rambut pendek, fol, ada yang medok-medok, gitu ya. Ada pendeta yang muda-muda, orang-orang besar, gitu. Ada pendeta yang bekas boyband, gitu. Orang bilang sedang di luar baik, tidak tempat lain. Orang mesti bertumbuh di gereja lokal. Kalau orang tanam kelapa, cingkir, nilam, butuh hujan, butuh angin, butuh panas, supaya dia akar-akar mencegah. Bapak Ibu biar nilam di seumuran hari-hari sepindah di sebelah sana ya. Kalau di sini lebih sedap. Tiap-tiap hari saya pindah. Nilam itu jadi bonsai nilam. So PDB mau kesini di bonsai. Yang kedua, Raja Daud berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Baca dan renungkan firman Tuhan. Kata renungkan itu di kamus besar bahasa Indonesia artinya memikirkan dalam-dalam. Memikirkan dalam-dalam firman Tuhan siang dan malam. Bukan memang Bapak Ibu tidak tahu sama orang Yahudi itu ada yang Taurat di kapal. Itu Taurat, dorong CTM dari sini. Bukan begitu. Artinya memikirkan, membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, artinya menjadikan firman Tuhan itu pola hidup kita. Karena kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan, tertanam di pikiran kita, mempengaruhi hati dan mengubah sikap hidup kita. Karena apa yang di dalam kita baca Tuhan? Kalau firman Tuhan yang di dalam, maka firman Tuhan yang akan kelihatan. Cara hidup anak-anak Tuhan yang akan kelihatan. Oleh sebab itu, biar kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya karena orang mencari kerajaan Allah, tapi ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, daunnya hijau, menghasilkan buah, bahkan apapun yang diperbuat berhasil. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Selagi kita ada di atas muka bumi, nikmati berkat-berkat surga. Tapi kalau nikmati berkat surga, ya baca dan renungkan firman Tuhan, jadi bagian dalam hidup kita. Maka kalau Tuhan berkati kita, tidak ada seorang pun yang mampu menutup jalan dalam hidup. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Yang terakhir, Matius 7 ayat 21 sampai 23 sudah saya singgung. Demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Biar kehidupan kita diubahkan
tak selalu itu langit itu terang benderang, tak selalu jalan itu mulus. Nanti mungkin lagu itu